menurut senior sebelumnya itu nggak pernah ada kejadian begini. Tapi setelah si anak ini jadi begitu gitu, kayak semacam minta tumbal gitulah. Hampir setiap angkatan itu ada kecelakaan. Jadi kecelakaan meninggal gitu. Setelah 17 Agustus berarti kan, hampir setiap hari anak itu selalu aja kesurupan. Jam 12 yang kesana itu udah nggak boleh gitu datang ke sana. Tanda-tandanya, dan ternyata baru aku tahu kalau di situ di lab itu adalah bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randi Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue udah mendatangkan salah seorang narasumber. Dan kali ini pengalamannya di saat dia masih bersekolah. Dan ada satu fakta tentang sekolah ini yang emang sangat epic ya. Udah, kita langsung ngobrol sama narasumber kita kali ini. Halo Kalina. Halo Kak. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Kalina, nanya sedikit tentang pengalaman yang mau diceritain kali ini nih. Kalau kejadiannya ini di saat Kalina masih sekolah di sana ya? Masih sekolah. Ini di tahun berapa kira-kira nih Kak? Kira-kira sekitar tahun 2007 lah. 2007-an. Berarti sekolah di sana dari 2007 sampai 2010. Oh, sampai 2010. Kalau boleh tahu nih, sekolah ini daerahnya itu di sekitaran mana sih Kak? Di sekitaran Kabupaten Bekasi sih. Di wilayah Kabupaten Bekasi. Oh, masih Bekasi juga Iya. ya, kabupaten ya? Kabupaten. Dan waktu sekolah di sana tuh Kak, ada momen-momen apa tuh yang paling teringat nih? Spill sedikit buat teman-teman di rumah nih. Kalau teringat sih ada, ya salah satunya ada cerita-cerita yang menyeramkannya juga sih kalau di sana gitu. Dan itu lumayan banyak gitu. Banyak banget? Lumayan banyak. Oh. Dan sepanjang sekolah 3 tahun ini emang hal mistis itu banyak dialamin sama murid di sana? Selalu ada. Selalu ada? Selalu ada. Dan emang di sekolah ini aja? Maksudnya kayak di luar sekolah hal-hal aneh itu udah nggak ada gitu? Kalau dibawa sampai keluar sekolah nggak ada. Cuma di sekitar lingkungan sekolah itu aja gitu. Di lingkungan sekolah itu aja. Emang sekolah ini sih ya? Emang sekolah itu. Wah, tahan dulu nih Kak ceritanya nih Kak. Nah, buat teman-teman yang mau tahu pengalaman Kalina kali ini dan apa yang terjadi di sekolah itu, kalian tonton video ini sampai habis, jangan di-skip. Dan buat kalian yang punya pengalaman, kalian juga bisa cerita ini di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada artwork yang digambarkan langsung oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang dilihat dan dialami sama narasumber kita kali ini. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Kak Lina kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kalina, awal mula kejadian ini dialamin gimana tuh Kak? Awal mulanya ketika masuk SMK di sana gitu, salah satu SMK di Cikarang. Awal sih nggak ada kelihatan yang gimana ya, pada umumnya aja. Cuma jadi di sekolah itu tuh ada satu tradisi. Jadi ketika selesai MOS, nah itu Jumat, Sabtu, Minggu ada namanya semacam persami lah gitu. Jadi nginep di sekolah gitu kan. Nah, itu dari mulai hari Jumat ke hari Sabtu. Nah, di hari Jumat itu sebenarnya mungkin udah ada kelihatan gitu kan gangguan-gangguannya. Cuma nggak notice gitu ada apa aja. Cuma di ruang sebelah tuh udah heboh gitu kan. Udah ya ada suara-suara bising-bising gitu. Cuma aku nggak mau notice gitu. Nah,
udahlah gitu kan, diabaikan. Masuk ke sana udah mulai belajar, kebetulan juga kan ngambil paskibra di sana tuh. Nah, di situ tuh paskibra itu adalah salah satu ekskul yang sering nginep di sekolah. Jadi ada pramuka, ada paskibra yang sering nginep. Nah, itu nggak terlalu kelihatan ya, belum ada yang gimana-gimana gitu kan. Cuma ketika mulai kelihatan itu ketika ada yang namanya pelantikan gabungan. Jadi ada malam puncaknya gitu kan. Malam puncaknya itu kita kayak api unggun di situ. Jadi dulu tuh kan emang sekolahku emang angker ternyata. Jadi di sana tuh ada api unggun dan seluruh anak-anak kelas 10 itu melingkar gitu kan di api unggun. Ya memang sih awalnya biasa aja gitu kan. Cuma ada makin malam itu makin nggak enak. Mungkin senior udah tahu gitu ya dengan keadaan sekolah tuh seperti apa. Jadi akhirnya ya udahlah, kita semua yang di kelas 10 itu yang disuruh masuk, disuruh istirahat gitu, daripada menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Karena memang kan banyak di situ. Selesai di situ itu belum terlalu ini. Setelah pelantikan itu kita hampir setiap hari Sabtu itu ekskul itu hari Sabtu kita pulangnya maghrib. Pulang dari pagi sampai jam 5 sampai maghrib gitu kan. Nah di situ tuh udah mulai muncul lah gitu satu-satu. Awalnya ekskul lain yang begitu, jadi mulai kesurupan gitu kan, karena yang ekskul di hari itu bukan cuma paskibra aja, jadi ada beberapa ekskul yang lain. Cuma yang paling sering itu pramuka gitu kan, karena pramuka kan dia nginep di mana ntar bawa pulang gitu. Nah, selain itu juga ada anak-anak tuh yang sering kesurupan di situ. Sering kejadian-kejadian begitu, cuma belum terlalu besar ketika aku kelas 10 itu belum terlalu besar. Cuma aku yang menotis itu ketika jadi ada namanya SMK dan aku ngambil administrasi perkantoran, ada yang namanya mata pelajaran mengetik gitu kan. Nah, di situ aku hari Senin pagi jam pertama itu inget banget itu waktu itu. Jadi ketika masuk ke dalam lab mengetik itu yang pakai mesin tik zaman dulu gitu. Nah itu harusnya kalau kan Sabtu libur, Sabtu Minggu libur, otomatis kalau 2 hari nggak dipakai kan dingin. Tapi di situ tuh mesin tiknya panas, jadi kayak bekas dipakai gitu loh. Kalau dipakai itu kan bekas-bekas tangan ketikan gitu kan kelihatan ya tanda-tandanya, dan ternyata baru aku tahu kalau di situ di lab itu adalah bekas kamar mayat gitu. Jadi di lab itu tuh emang banyak. Jadi ketika masuk, makanya teman-teman aku tuh mereka sadar, tapi mereka nggak tahu gitu kan itu apa. Ketika lah masuk ke lab itu, pelajaran itu, mereka nggak ada yang mau ngambil di paling belakang. Jadi ada urutan mesin tik itu mereka nggak mau ngambil yang di belakang. Mereka rata-rata ngambilnya yang di depan. Pokoknya yang di bagian belakang itu dihindari, karena mereka nggak mau gitu di bagian belakang itu. Paling ingat banget sih gitu kan, itu awalnya di situ. Kesini-sini sih dari kelas 10, kelas 11 paling banyaknya cuma kesurupan. Cuma ketika aku kelas 12, ada yang namanya 17 Agustus kan kita namanya paskibra harus tugas ya gitu ke Pemda kabupaten kota. Jadi ceritanya, karena kekurangan personil nih dari paskibra, karena mengambilnya kan dari kelas 10. Jadi kita ambil dari ekskul lain gitu untuk melengkapi satu peleton itu. Dan ternyata ketika di sana ada satu anak perempuan, sebut aja namanya Putri lah gitu. Ada satu anak perempuan mau ikut gitu, membantu paskibra. Tapi masalahnya dia itu nggak bilang ke kita kalau dia hari sebelumnya ikut kegiatan camping. Ekskul dia pas pramuka, tapi dia nggak bilang ke senior gitu kalau dia ikut camping di gunung. Ada kebiasaan di paskibra itu ketika mendekati hari H, 1 minggu sebelum hari H itu kita full, setiap hari full dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Nah, kita nggak tahu awalnya. Biasa kan sampai maghrib ya kita baru sadar gitu si anak itu ada sesuatu. Ketika azan maghrib gitu, siswa kelas 10 itu harus menunduk gitu kan.
ya menghormati azan dulu, selesai azan baru kita mulai latihan lagi. Dan ternyata itu cukup bikin merinding juga sih gitu kan. Ketika anak-anak itu yang di barisan itu nunduk semua, dia senyum. Si anak itu, si putri itu senyum. Awalnya tuh dia senyum tuh yang gitu, senyum gitu, cuma satu sudut bibirnya aja yang senyum. Ya kita sebagai senior merasa ini junior ngapain gitu, lu ngapain gitu kan, ngeledek senior gitu. Ya kita berusaha tegas tapi dengan agak sedikit ya menunjukkan senioritas gitu kan. Tapi lama-lama dia malah senyum makin lebar dan akhirnya melengking gitu suaranya. Ya biasalah gitu, nggak perlu dijelasin. Terus ya kita udah notice, oh ini ada nggak beres nih sama si anak. Nah aku itu emang nggak bisa kalau ada yang begitu tuh pasti seluruh punggung belakang itu panas. Ya udah lebih baik daripada kenapa-napa kan aku memisahkan diri. Cuma melihat dari jauh kalau si anak itu sedang ditangani. Selesai tuh hari itu kita biasa panggil guru, kan ada beberapa guru yang masih belum pulang gitu kan. Kita panggil guru agama untuk nyembuhin ini anak. Oke, itu hari pertama. Dan di hari kedua, sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nah anak ini ketika jam 5:30 itu udah diungsikan dulu lah gitu. Dia bilangnya sih nggak apa-apa gitu, bisa kok gitu. Cuman kan kita takut ya. Nah, akhirnya diungsikan. Hari Jumatnya itu dia begitu lagi. Nah kita karena berhubung kita waktunya mepet, nggak ada waktu lagi gitu untuk latihan. Sedangkan hari Sabtu sudah harus tampil ke itu 17-an. Ya udah akhirnya terpaksa lah gitu kan si anak itu di lapang. Biasa ketika azan begitu lagi gitu dengan sikap yang sama seperti di awal. Kita notice kan, nah udah bawa gitu kan. Aku udah otomatis dia udah begitu, aku langsung memisahkan diri, nggak mau ngambil resiko. Ya udah bawa gitu. Akhirnya dibawa ke ruang resepsionis sekolah. Dibawa ke sana, ternyata ketika si anak yang satu sedang diobatin nular ke yang lain. Gitu, itu berarti satu peleton sekitar 15 orang nular ke yang lain. Aduh, ini gimana gitu kan? Ya sedangkan kita nggak ada guru gitu kan. Ketika ini kan ada satu anak yang dibawa ke ruang resepsionis gitu kan si anak ini. Nah yang satu, yang awalnya baru satu, dibawa juga ke dekat situ. Cuma kata satpam, karena kebetulan kan ada satpam senior juga di sana. Kata satpam itu jangan disatuin gitu. Kalau disatuin nanti malah tambah pecah gitu kan. Akhirnya ya udah nggak disatuin, dibawa ke aula. Nah, ketika dibawa ke aula ternyata bukannya reda, malah nular lagi, malah makin banyak gitu kan. Nah, di situ aku tuh dari yang tadinya kan rencana menginap juga di sekolah. Cuma karena kejadian itu aku bilang udah nggak sanggup gitu kan, nggak sanggup sekolah. Ya udah aku mau pulang gitu kan, nggak peduli maghrib, nggak peduli malam, pokoknya mau pulang hari ini juga, saat ini juga gitu. Yaudah akhirnya yaudah aku naruh dulu barang-barang ke ruang paskibra gitu kan. Di sana di perjalanan kok makin berat punggung gitu kan, pundak panas luar biasa. Udah kayaknya udah ada yang kayak ada lagi yang bertarung gitu kan di belakang. Aku bilang, aku mau pulang gitu. Gue mau pulang. Ditaruh itu barang-barang itu, udah bodo amat langsung tinggal pulang. Sepanjang perjalanan dari ruang itu ke gerbang sekolah, itu masih panas punggung itu. Terus udah mulai blank sebenarnya di situ. Udah mulai nggak nyapa siapa-siapa karena udah mulai blank. Ketika keluarga dari gerbang sekolah, itu udah mulai sadar lagi. Gitu. Jadi emang udah nggak mau tau lah keadaan di sekolah gimana, mau sebanyak apa, mau kayak gimana, mau kolaps gimana gitu, udah masa bodoh gitu. Nah itu kejadian pertama di situ. Ini mungkin aku agak rewind kali ya, ada inget. Itu kejadian puncak sih. Nah si anak itu setelah kejadian itu 17 Agustus berarti kan, hampir setiap hari anak itu selalu aja kesurupan.
Setiap hari? Setiap hari si anak itu. Anaknya perempuan. Sekolah kita itu selama 1 semester itu hampir namanya nggak pernah belajar. Karena dia selalu mengalami kejadian itu antara jam 9 sampai jam 10. Itu selalu, setiap hari si anak itu. Di jam yang sama? Hampir selalu di jam yang sama. Paling ya kadang lebih sedikit gitu kan, jam 10:30. Tapi kalau aku perhatiin emang selalu hampir di jam yang sama. Jadi kadang dia aja, kadang juga nular ke yang lain gitu. Padahal gedung kelas dia itu adalah gedung baru, bukan gedung lama gitu. Tapi entah kenapa dia itu hampir setiap hari. Jadi seminggu mungkin kita belajar cuma 2 hari, 3 hari gitu. Selebihnya ya nanganin anak itu aja gitu. Nah ini kejadian di kelas 11 berarti, di kelas 11. Ada yang namanya Paskibra itu setiap kali mau lomba kan pasti akan selalu nginep di sana. Hari Jumat berarti Jumat malam nginep. Jadi di sekolah aku tuh emang punya anjing mereka. Sebenarnya anjingnya itu bukan untuk mendeteksi hal gaib, tapi lebih ke mendeteksi hal-hal yang kayak ini anak hamil atau enggak gitu sih sebenarnya. Pakai anjing? Pakai anjing deteksinya. Jadi kalau ada yang hamil akan diikutin sama anjing itu. Cuma ada satu waktu digambarin dulu ya. Jadi sekolahku tuh kayak model rumah sakit lama. Rumah sakit zaman Belanda. Itu emang bekas dari rumah sakit. Agak letter U. Nah di tengah-tengah itu tadinya kosong. Tapi dibuat aula dan gedung baru di situ. Jadi bukan letter U lagi. Nah, si aula itu ada di tengah-tengah. Jadi, otomatis kan ada kaca jendela yang lumayan tinggi lah, mungkin sekitar 2,5 meter gitu tingginya kan. Kita sebagai senior gitu mendampingi junior-junior kita untuk nginep di sana kan, persiapan lomba. Ketika itu kan handphone nggak ada YouTube, nggak ada apa ya, 2008 gitu kan. Nah, kita itu biasa lagi persiapan senior gitu kan. Ya yang juniornya udah tidur. Jam masih sore, jam 8, setengah 9 lah. Belum terlalu malam kok. Jadi kita biasa sambil ngobrol, sambil ada yang jahit baju gitu kan, ada yang jahit bed dan segala macam. Untuk ngilangin sepi, kita dengerin radio. Ketika itu ada suara lagu-lagu di nikahan gitu, lagu-lagu Sunda di nikahan gitu kan. Nah, ini siapa nih yang muterin lagu ini gitu? Ya nggak tahu gitu, ngapain kita dengerin lagu gini gitu kan. Emang suaranya samar, tapi masih jelas gitu kan kalau itu suara musik kawinan gitu. Nggak ada yang ngaku, akhirnya kita cari-cari dan ketemu di satu titik gitu suara itu. Cuma kita nggak mau memperpanjang, udahlah mungkin ada apa gitu kan. Ya udahlah kita dengerin aja radio gitu. Jadi radio itu makin dikencengin suaranya. Nah ketika itu kan tingginya kaca kecil ukuran 30 kali 30 cm itu 2,5 meter tingginya gitu kan. Di situ ada yang ngintip. Nggak mungkin dong kalau orang gitu kan ngintip, ya kan, paling orang tingginya maksimal ya setinggi-tingginya orang paling 170. Tapi itu 2,5 meter dan itu anak kecil gitu. Dan makanya di situ tuh temen ngelihat ya udah tidur aja gitu, anggap aja nggak pernah ada gitu, anggap aja nggak ada gitu tidur. Biasanya kita kalau tidur lampu aula itu dimatiin, tapi ketika itu lampu aula dibiarin nyala, dibiarin terang benderang, terus radio itu dibiarin muter terus gitu kan, sampai pagi, sampai jam 3 gitu. Nah itu kejadian di sekolah. Momen lain gitu kan. Ini aku ngalamin sih, cuma nggak ngelihat ya. Jadi kan biasalah gitu sebagai senior kita nggak mau. Jadi ketika lomba ini udah pagi gitu. Udah jam 3 kita udah mulai persiapan karena jam 5 kita harus udah jalan gitu kan ke lokasi. Jadi karena kita senior, kita nggak mau disatuin kamar mandinya sama junior. Jadi junior biar mandinya di toilet sekolah, sedangkan senior mandinya di ruang guru gitu kan. Ruang guru kan ada toilet juga.
namanya SMK gitu kan, nggak ada guru laki-laki gitu, paling bisa dihitung jari 4 atau 5 gitu kan guru laki-laki. Kita mandi di ruang guru, karena kita murid, kita nggak berani nyalahin lampu gitu, ya takut juga kan, namanya tetap masih jaga sopan santun gitu. Sedikit informasi, perawakan guru laki-laki di sekolahku dulu itu kecil, biasanya kalau nggak kecil, kalaupun tinggi kurus gitu badannya, nggak ada yang badannya gede tinggi tuh, cuma satu si bapak itu aja. Jadi rata-rata perawakannya hampir sama semua. Nah ketika itu kebetulan jadi pembina Paskibra. Nah, Bapak jadi, yang mana nih? bapak guru yang gede tinggi itu. Oke. Nah karena kan kita udah minta, Pak kami akan ada lomba di sekolah A, Bapak bisa mendampingi nggak? Insya Allah Bapak nginep gitu kan. Ya karena kita pikir nginep, ya otomatis kita merasa ada yang melindungi nih gitu kan guru. Nah oke lah, kita mandi ke sana dan ternyata pas ada sofa, kita lihat di sana itu bareng-bareng sih lihatnya, cuma nggak ngeliat wujudnya gitu kan, cuma lihat bentuknya gitu. Si bentuk itu tuh pakai selimut yang tipis gitu kan, yang tipis, ditutupin sampai muka gitu. Kita tahu itu si bapak guru itu gitu kan. Cuma karena kita nggak takut nggak sopan, jadi kita nggak bangunin dong gitu kan. Ya biarin aja dia tidur gitu kan. Nanti ketika saatnya kita mau jalan, mau berangkat, baru kita bangunin gitu. Ya udahlah, kita mandi gitu kan, sambil ngobrol gitu kan, karena sepi juga. Selesai kita mandi, ya kayak kita nggak lihat wujudnya gitu, cuma lihat bentuknya itu, oh ada nih si bapaknya gitu, dengan perawakan gede tingginya dia. Udah selesai, jam 4 itu kan kita harus ambil konsumsi gitu kan. Kebetulan konsumsinya kan beli makanan di depan sekolah. Ternyata si bapak itu baru sampai. Loh. Gitu, si bapak itu baru sampai, dan ya aku lihat sih gitu kan. Dia baru banget buka pintu gitu, mau keluar. Terus ya aku sama temen, siapa gitu kan, ya kita mikir aja gitu, itu tadi siapa gitu. Ya udahlah, daripada takut ya udah kita sama-sama lari aja keluar gitu. Ya daripada takut, kita nggak mau nyapa, kita nggak mau ngasih tahu teman-teman yang lain, ya takutnya daripada parno gitu kan. Ya udah kita lari aja keluar gitu kan, nggak nyapa bapaknya itu juga gitu. Dan ketika itu juga belum berangkat gitu kan, ngasih pengarahan dulu. Dia bilang nggak bisa nginep karena ada keperluan lain gitu, makanya nggak bisa nginep. Ya udah, kita saling pandang-pandangan aja gitu kan, ya nggak mungkin kita cerita juga kan ke si bapaknya gitu. Ini ada kejadian lainnya juga gitu, cuma ini senior yang ngalamin. Entah ada kegiatan apa di sekolah gitu kan, nginep. Nah dia nginep biasa gitu kan, dengan PD-nya dia jalan sendiri gitu di koridor sekolah. Ketika dia lewat di kelasnya dia, pintu kan nggak dikunci. Pintu itu kita tuh nggak ada yang namanya pintu dikunci gitu sama satpam. Jadi pintu dibiarkan gitu aja. Jadi dia lihat di kelas dia itu ada yang lagi duduk sambil belajar, dan itu pakai pakaian tahun-tahun 2000 awal gitu, itu pakaiannya. Dan si makhluk itu juga ngelihat ke arahnya itu, ke arah senior gitu kan, ke arah kakak tingkat aku gitu ngelihat. Karena setelah dilihatin itu, dia langsung lari gitu kan, karena dilihatin awalnya nggak notice gitu kalau ada gitu kan. Pas ditegasin gitu, ternyata memang ada siswi di sana, dan ternyata saling mereka tatap-tatapan gitu, langsung yang nggak mau ambil pusing langsung lari gitu. Ya udah, dia nggak mau ambil pusing, lari aja gitu, sambil ya teriak-teriak lah pasti gitu kan. Ya memang karena sebenarnya masih banyak sih ya kejadian-kejadian, cuma seringnya itu di sekolah itu banyaknya yang kesurupan. Itu banyak. Itu hampir dari awal masuk ke sana itu hampir ada, cuma nggak terlalu intens. Nah yang intens itu yang tadi aku bilangin, setelah kejadian si Putri itu
ikut 17 Agustusan. Itu intens. Jadi semenjak dari situ tuh hampir setiap hari. Jadi sekolahku emang hampir nggak pernah belajar. Banyak pelajaran keganggu gara-gara kesurupan itu. Iya. Gitu. Dan emang yang paling sering dari semua murid itu Putri ini. Si Putri itu. Cuma ketika itu semester 1 ya, berarti kelas 12 awal-awal gitu kan. Nah, di semester 2-nya aku nggak terlalu merhatiin karena kan udah sibuk ujian-ujian gitu kan, praktek. Cuma beberapa kali memang ada gitu. Tapi pengakuan dari orang tua dan teman-temannya, ini anak udah diobatin. Jadi ketika dia camping pramuka itu, dia bawa ke sekolah. Nah, sedangkan penunggu sekolah itu nggak suka gitu. Jadi ya begitulah si anak itu yang kena. Berawal dari camping, sosok yang memang dari luar itu ngikut ke sekolahan. Iya, gitu. Nah, jadi ya semacam ya wilayah kekuasaan lah gitu kan. Jadi nggak mau. Cuma di semester 2 itu udah mulai berkurang intensitasnya. Kita udah mulai belajar normal lagi, cuma mungkin sesekali ada, tapi gak terlalu parah kayak sebelumnya. Paling cuma gitu-gitu aja gitu ya, teriak-teriak gitu aja. Selebihnya aman sih gitu di sekolah itu. Nah, kesini-sininya entah karena apa gitu kan, setelah aku lulus banyak yang bilang kalau di situ tuh suka ada anak yang kecelakaan di situ tuh. Gimana tuh maksudnya? Ya jadi siswa kecelakaan berangkat sekolah di situ. Terus pokoknya banyak kejadian-kejadian siswa atau siswi itu meninggal gitu. Perjalanan menuju sekolah setelah aku lulus gitu. Jadi banyak entah nggak tahu apa ya. Nah, nggak lama juga anjing di sekolahku juga meninggal gitu kan. Itu nggak tahu kenapa gitu. Menurut senior sebelumnya itu nggak pernah ada kejadian begini. Tapi setelah si anak ini jadi begitu gitu, kayak semacam minta tumbal gitulah. Jadi sekolah itu. Terus ada satu di sekolahku itu kamar mandi yang kita nggak boleh datang ke situ. Ada satu kamar mandi yang kamar mandinya itu yang posisinya itu ada di belakang lab pengetik itu yang aku bilang bekas kamar mayat itu. Itu nggak boleh didatengin sama kita. Boleh didatengin tapi cuma sebelum jam 12 gitu. Siang malam? Oh siang, jam 12 siang. Kita sebelum jam 12 siang itu iya, masih boleh? Masih boleh. Jam 12 siang ke sana itu udah nggak boleh gitu datang ke sana. Karena pernah dulu ada siswi yang sendiri di sana, toilet perempuan. Gitu. Jadi kita nggak boleh datang ke sana gitu. Menurut pengakuannya sih itu, cuma alasan kenapa nggak boleh sebelum jam 12 itu nggak tahu sih ya kenapa gitu. Cuma kenapa jam 12 gitu ya? Padahal juga masih siang ya. Iya, nah mungkin kalau sebelum maghrib, setelah maghrib ya masih oke. Ini masih jam 12 siang ya. Iya, nggak boleh kita. Jadi ya anak-anak itu kan wilayah-wilayah lorong-lorong akuntansi, jurusan akuntansi. Jadi anak-anak akuntansi itu nggak pernah masuk ke toilet itu gitu. Jadi dia lebih milih ke toilet yang di jurusan lain. Padahal lebih jauh. Padahal itu di wilayahnya dia gitu yang lebih dekat. Tapi dia nggak mau. Orang-orang akuntansinya itu nggak mau siswanya. Tapi gitu. Kalau yang info ini jauh sebelum Kalina masuk ke sekolah itu. Aku masuk 2007, sekitar tahun 2000-an lah katanya. 2000-an awal. Udah 90 akhir atau 2000-an awal gitu. Dan itu emang nggak boleh di sana. Kita nggak boleh masuk. Jadi sekarang itu sampai aku lulus, toilet itu bukan toilet lagi jadinya. Jadi dialih fungsikan jadi gudang sekarang. Karena untuk menghindari penggunaan itu. Karena kan toilet siswi ya. Jadi untuk menghindari itu. Karena beberapa setelah dari toilet itu mereka kerasukan gitu. Gitu. Dan setelah jadi gudang jadinya makin horor lagi dong ruangan itu harusnya. Nah, nggak tahu karena makin jarang orang. Nah, itu dia. Karena aku nggak tahu gimana kelanjutannya gitu kan. Cuma itu kejadian alih fungsinya itu setelah aku lulus sih. Nah, terus kenapa bisa begitu? Tambah jadi makin horor gitu. Selain bekas rumah sakit, emang masih
view-nya itu arsitekturnya masih arsitektur rumah sakit persis. Jadi suka pokoknya bagaimana rumah sakit ya begitu gitu. Ornamen-ornamen dinding dan lain-lainnya itu masih rumah sakit. Lantai gitu, rumah sakit zaman Belanda. Jadi memang udah lama banget di sana, dan ditambah di belakang sekolahku itu kebun kosong. Gitu. Jadi memang diusahakan itu siswa tuh nggak boleh ada yang ke belakang kelas itu, yang area kebun kosong itu. Jadi Nggak perbatasan boleh ke belakang sekolah itu. Jadi memang harus steril wilayah itu. Nah terus kenapa bisa begitu juga? Yang aku baru tahu terakhir belakangan ini, ternyata ketika tahun 1945 itu ketika ada namanya peristiwa Karawang Bekasi gitu kan. Nah itu masih rumah sakit sekolah itu. Tapi hampir tutup. Nah, sebelum tutup itu, mayat-mayat sepanjang Bekasi, stasiun Bekasi sampai stasiun Karawang itu ditaruh di sana. Gitu. Dan sebelum jadi sekolah itu baru terbentuk sekolah tahun 1992 dan itu kosong. Berarti sekitar mulai tahun 1947 lah ya, 46 gitu, 47 sampai 1992 itu kosong sekolah itu. Sempet gak dipakai jadi apa-apa? Iya. Bangunan kosong gitu aja? Terus dijadikan sekolah 9, ya mungkin 91, 92 prosesnya lah ya. Jadi baru ada tahun angkatan pertama itu 92 di situ. Jadi bangunan kosong, terbengkalai, udah beberapa banyak yang rusak gitu kan, jadi sekolah. Jadi sekolah di tahun 92. Iya, jadi makanya banyak yang itu ya rata-rata yang mereka nggak pernah ada di sana gitu. Dan berarti puluhan tahun nih gedung kosong sampai jadi sekolah ya? Iya, ya lumayan lah. Ada 50 tahunan mungkin. Dan si ruang ngetik tadi itu ruang kamar mayatnya? Kamar mayatnya. Karena ketika masuk, awal sih aku udah notice ya, kok bau mayat gitu. Dan masih berasa hawa itu? Itu aku kan cuma di kelas 10, kelas 11, kelas 12 nggak ada. Jadi gini loh, kita namanya Bekasi kan panas, ya panas. Tapi cuma ruangan itu yang dingin, kayak pakai AC 2, padahal nggak ada AC, itu dingin. Padahal nggak ada pendingin apapun. Nggak ada di situ, cuma kalau kipas ada. Cuman kan kipas nggak akan sedingin itu, gitu kan. Itu dingin. Terus bau pengap, ya menurut aku bau mayat lah gitu kan. Padahal di situ itu ya senior bilang itu, dan aku juga ngelihat gitu kan. Ya memang OB sekolah itu ya selalu bersihin itu gitu. Ya setiap hari gitu kan, setiap sore selalu bersihin, nggak mungkin dong dilewat gitu kan. Cuma sampai aku naik ke kelas 2 itu hawanya masih begitu sama. Nggak berubah ya? Nggak berubah. Jadi dinginnya benar-benar dingin gitu. Dan ruangan itu aja yang ruangannya begitu? Itu dingin, cuma ruangan itu aja. Lab-lab yang lain nggak begitu gitu. Tapi yang aku tadi bilang cerita di awal, ketika masuk mesinnya panas. Tapi ruangannya dingin. Mesin tiknya itu panas, hangat gitu, kayak abis pernah dipakai. Cuma ruangannya dingin gitu. Itu kan kayak apa ya, bertolak belakang gitu sebenarnya. Harusnya kalau emang ruangannya dingin, benda ini juga dingin ya. Tapi itu enggak, itu panas. Jadi ada bekas hawa manusia pakai di situ gitu. Jadi hangat aja, tapi ruangannya dingin. Dan pengapnya luar biasa di situ. Jadi seolah-olah kita benar masuk ke kamar mayat. Ya dibikin kedap ya. Nah, berasanya kedapnya itu berasa ya. Tapi di ruangan lain tuh nggak begitu gitu. Itu cuma ruangan satu itu aja sih. Entah kalau sekarang ya aku belum kesana lagi dan emang nggak berani juga kan gitu kesana. Nggak tahu itu sekarang jadi apa ruangan itu. Apakah berubah jadi gudang atau masih lab mengetik itu, aku nggak tahu. Cuma sampai 2 tahun aku lulus itu masih jadi lab mengetik. Masih jadi lab mengetik ya? Mungkin kalau dari 2008 ke sekarang mungkin ya harusnya udah bukan lab mengetik atau bisa lab komputer atau apa aja bisa mungkin jadi, ya. Bisa jadi ya, nggak tahu juga gitu. Cuma sampai 2 tahun aku lulus itu masih jadi lab mengetik itu.
Dan suasananya pun masih sama, nggak berubah. Masih sama Masih suasananya. sama. Gitu. Itu Dan ini yang itu pengalaman langsung yang Kalina alamin ya, Iya. kalau yang mesin ketik itu ya. itu pengalaman langsung. Dan itu di awal masuk sekolah itu. Di awal banget gitu. Cuma karena nggak mau ambil pusing gitu kan, anggap aja nggak pernah kejadian gitu. Gitu sih itu. Masih ada satu hal lain yang menurut Kalina epic gak dialamin tuh? Paling seringnya itu aja sih, yang kesurupan itu aja sih. Cuma kalau kesini-sini nggak tahu ya ada juga atau enggak. Cuma yang infonya aku denger itu yang tadi aku bilang, hampir setiap angkatan itu ada kecelakaan. Jadi kecelakaan meninggal gitu. Nggak tahu itu sampai putus di angkatan berapa, nggak tahu. Cuma yang aku tahu itu infonya setiap beberapa kali ada berarti dua angkatan itu meninggal. Meninggalnya ini karena kecelakaan di saat mau berangkat itu. Mau berangkat sekolah. Dan emang banyak kejadian itu. Sebelumnya nggak pernah ada sebenarnya. Yang sebelum si Putri tadi ya? Iya. Sebelum itu ya? Nggak pernah ada. Cuma ketika aku ke sana gitu kan, ya nih di sini baru ada beberapa bulan kemarin gitu kan, anak kelas sekian meninggal gitu kan, kecelakaan gitu. Dan ya itu bener-bener baru itu aja gitu setelah kejadian itu. Terus ada lagi angkatan sekian gitu. Tiap angkatan pasti ada yang meninggalnya karena kecelakaan ya, mau berangkat. Hampir ada. Tapi nggak tahu apakah sekarang masih ada atau udah putus gitu si kejadian itu. Dan sampai sekarang sekolahnya masih aktif ya? Sekolahnya masih aktif. Cuma mungkin sekolah itu mau merubah image gitu. Karena orang luar, terus tetangga-tetangga di sana, warga sekitar sana itu udah tahu gitu kalau sekolah ini tuh bekas ini gitu. Jadi mau merubah image-nya sekarang. Jadi kelihatan lebih image rumah sakitnya. Dulu ketika aku masuk kan masih image rumah sakit. Itu udah nggak ada sekarang itu. Jadi lantai-lantai bekas rumah sakit gitu kan, yang lantai-lantai yang warna merah, yang warna abu-abu gitu kan, itu udah nggak ada lagi sekarang. Jadi dibongkar semua. Oh, pelan-pelan direnovasi. Nah, gitu. Jadi bentuk rumah sakit zaman dulunya itu pelan-pelan berkurang. Cuma beberapa yang nggak bisa diubah, kayak selasar, terus koridor sekolah itu masih pakai yang itu gitu. Itu nggak bisa diubah gitu sama sekolah. Karena ya bangunan pastinya ya. Nah, iya. Tiang-tiang pasti gitu ya. Itu nggak bisa diubah, cuma ya ornamen-ornamennya diubah gitu kan. Terus yang tadinya aula sekarang jadi ruang guru karena untuk menghindari itu gitu. Karena kan hampir kejadian ya di aula itu semua. Ya, di aula itu. Padahal aula ini bangunan baru ya. Iya. Bukan bangunan yang dari rumah sakit. Bukan, bangunan baru. Gitu sih. Waduh, nih sekolahan berasa banget hawa-hawa. Ya jadi 3 tahun kita sekolah di sana ya udah berkutat dengan begitu aja. Kadang suka sampai mikir, ini kejadian apa lagi nih hari ini gitu. Dan ganggu juga fokus belajarnya ya. Ya gitulah, kita ada beberapa kan yang udah yang bisa juga kan gitu. Ya udah gitu, nggak mau ngambil pusing juga, karena kalau misalnya aku ngambil pusing pasti di belakang sini panas. Ikutan panas. Jadi udahlah pura-pura nggak tahu aja gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu kan, ketika semester 2 udah nggak mau begitu, cuma kejadian masih ada. Dan kekhawatirannya bukan tugas salah apa enggak ya, ada kejadian aneh apa lagi yang terjadi gitu ya. Ada kejadian apa lagi di situ, karena si biangnya si provokatornya itulah si Putri ini gitu kan. Dia emang sampai guru pun kewalahan sebenarnya, sempat disuruh pindah karena memang mengganggu. Karena kalau dia mulai lagi itu bukan cuma dia aja, merembet kemana yang lain ikutan kena. Tapi Putri ini sampai lulus akhirnya di sekolah itu. Sampai lulus dia. Sampai lulus ya. Setelah diobatin, cuma ya pernah sesekali, tapi nggak separah awal-awal gitu. Dan informasi itu kan karena
di zaman Kalina ngerasain ada anak ini dengan gangguan banyak, udah lulus masih nanya nih anak ini gimana Iya, gitu karena kan ya. kita kadang udah lulus nih kita main-main gitu kan ke sekolah gitu kan ngumpul-ngumpul lah sama teman-teman suka nanya. Ya, gitu sama kan. junior-junior apalagi aktif organisasi ya. Kadang juga suka ketemu sama dia gitu. Gimana? Udah lebih baik gitu kan. Cuma ditutup kata dia gitu. Jadi Dan dianya pun menyadari semua gangguan yang ada di badan dia ya. iya, menyadari. Dan akhirnya setelah kejadian itu, dia itu nggak boleh ikut organisasi apapun. Karena setiap kali dia keluar organisasi gitu kan, pulang malam atau kegiatan sampai malam, itu ya begitu dianya gitu. Selalu ada kalau ada kegiatan sampai malam pasti ada gangguan Pasti itu. ada. Jadi dia cuma dibolehin ya sekolah aja pulang sore gitu ya. Itu sih yang mungkin yang paling serem ya menurut aku ya itulah ketika dia ketawa-ketawa mulai merembet kemana-mana. Dan perubahannya sih serem banget sih dari yang nyengir sedikit sampai teriak melengking Nah, gitu ya. itu. Duh tuh males banget tuh dengerinnya tuh teriak melengking Itu gitu. masalah. Duh, itu aku nggak mau ngebayangin sih sebenarnya, karena ngelihat langsung gitu kan. Jadi nggak mau ngebayangin kayak gimana. Dan nggak bisa lupa tuh ya kejadian-kejadian itu ya. Itu nggak bisa lupa. Sampai sekarang pun makanya sebenarnya lupa gitu kan. Cuma kalau diinget lagi inget. Ya. Nah gitu. Jadi udah nggak mau. Karena emang itu menurut aku yang buat aku sendiri pun itu energi aku kekuras juga sih. Gitu. Capek juga ya. Akunya capek gitu. Emang energi langsung kekuras. Akunya langsung lemes gitu kan. Udah gitu sih. Itu yang udah nggak deh. Jadi nyari sekolah juga agak-agak trauma juga sih gitu. Kalau misalnya udah malam udah maghrib gitu masih di sekolah itu udah nggak mau. Trauma sendiri aja gitu kejadian itu. Karena cukup membekas sih. Kalina, makasih banyak ya udah mau cerita pengalamannya yang satu ini di Narasi Misteri. Sama-sama Kak. Nah, buat teman-teman lo bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman Kak Lina kali ini, dan mungkin ada yang tahu sekolahnya atau apa. Nggak usah di-spill pastinya nama sekolahnya, atau di kolom komentar kalian bisa ceritain aja nih gimana menurut kalian pengalaman dari Kak Lina kali ini. Kalina, ada Instagram atau apa yang mau di-share mungkin boleh? Instagram ada di @linarahma17. Nah, kalian nanti bisa tanya-tanya langsung juga, bisa kunjungin juga nih yang mau lihat aktivitasnya Kalina apa. Nah, Kalina, makasih ya sekali lagi ya. Sama-sama, Kak. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian bisa ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau gitu, Narasi Misteri pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.